Timun Suri. Itu bandingkan dengan yang di luar coba. Mobil sampai penuh, Pak Udin bau banget ini. Datang di rumah Budaya langsung menjelang dimasak. puasa Karena Ramadan apa? diantaranya Ya, mandi tergiur. besar Satu dan itu. salam-salaman. Sekali lagi, ini adalah budaya Indonesia yang Islami. Budaya menjelang puasa Ramadan di antaranya mandi besar dan salam salaman. Oke, sudah ya. Yo, selesai gitu. Mentang-mentang. Jadi kalau mau puasa itu semuanya pada turun ke kali, mandi berjamaah bareng-bareng. Wow, itu. Yang cewek di sana, yang cowok di sini nggak gabung, nggak kelelep begitu ya. Habis mandi baru keliling-keliling rumah-rumah salam-salaman, saling memaafkan. Itu mah budaya, ya itu mah budaya. Yang bener mah menjelang Ramadan memang kita harus mandi besar dulu, takut punya hadas gitu, terutama pengantin. Mandi di junub dulu gitu besoknya itu. Itu diantaranya. Yang masih gadis pura-pura nggak denger ya. Terus dalam keadaan salam-salaman itu, dalam hati itu kalau punya dosa, omongin sambil bisik-bisik ke orangnya, jangan dipublikasikan secara umum. Maaf ya, kemarin saya habis lapar, ada kurma di meja ibu, saya makan. Nah gitu iya. Sebab ini kisah, tahu nggak Nabi Isa ketika bisa menghidupkan lagi mayat yang udah meninggal ya? Iya kan? Jadi itu yang terkenal mujizat Nabi Isa kan? Tadi Nabi apa? Musa. Nabi Isa. Nabi Isa bukan Musa. Nabi Isa itu mayat subur dibangkitkan lagi. Kalau mayat dibangkit lagi menjadi sosok seperti utuh begitu. Bayangkan berarti kita juga nanti di akhirat utuh seperti itu. Ketika meninggal dibangkitkan lagi utuh kayak gini nanti. Gitu. Itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan jawab tolong. Ketika mayat itu bangkit oleh Nabi Isa ditanya apa? Ayo, harus bisa jawab. Ayo. Ayo, jangan bisik-bisik. Tunggu kisahnya di akhir video. Ayo. Enggak salah juga nggak apa-apa. Yo, Nabi Isa nanya apa? Tidak ada yang berani jawab karena itu beberapa kisah tentang hal ini. Pertanyaannya, Kisah guru agama. dan kali berbeda. Makanya nanti tadarus baca dengan terjemahannya ya. Pada saat tadarus itu jangan baca ayatnya tapi baca terjemahannya. Nabi Isa itu ketika ditanya oleh mayat itu, mayatnya malah yang bertanya mayatnya, apakah ini sudah kiamat? Gitu. Kata mayatnya itu. Apa jawab yang hadir semuanya? Belum. Tapi kamu dihidupkan kembali atas kuasa Allah untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kamu Bondowosonetwork.com. Nabi Isa AS adalah Nabi dan Rasul Allah SWT. Di antara beberapa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya yaitu memberikan mukjizat kepada mereka. Begitu juga kepada Nabi Isa AS. Allah berikan mukjizat kepadanya. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Di antara beberapa mayat yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa AS, ada satu kisah yang menarik dan bermanfaat untuk dijadikan pelajaran, yaitu ketika Nabi Isa AS menghidupkan mayat yang sudah mati selama 70 tahun. Saat melintasi kuburan tersebut, Nabi Isa AS mendengar jeritan suara laki-laki minta tolong dan dalam keadaan amat kesakitan dari dalam kubur. Kemudian Nabi Isa AS ingin mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Seperti yang kita ketahui,
bahwa Nabi Isa As memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan pada saat itu Nabi Isa As memohon kepada Allah SWT untuk menghidupkan orang yang menjerit dari dalam kubur tersebut. Ketika Allah SWT mengizinkan, kuburan tersebut terbuka dan ruh jenazah tersebut kembali ke jasadnya. Jenazah terbangun dan bertanya-tanya apakah kiamat telah tiba dan orang-orang yang hadir menjawab, belum. Tapi utusan Allah SWT yang bernama Nabi Isa As inilah yang meminta kepada Allah untuk menghidupkanmu kembali. Jenazah itu bertanya, "Wahai Nabi Isa As, mengapa engkau meminta untuk menghidupkanku kembali?" Nabi Isa As bertanya, "Sejak kapan engkau meninggal?" Jenazah menjawab, "Kurang lebih sejak 70 tahun yang lalu." Nabi Isa As bertanya lagi, "Apa kebaikanmu semasa hidup?" Jenazah itu menjawab lagi, "Semasa hidup amal kebaikanku banyak. Orang-orang juga menilaiku sebagai orang alim dan Allah juga sudah mengampuni dosaku kecuali satu hal." Kemudian jenazah melanjutkan, "Semasa hidup aku bekerja sebagai pengangkut barang, dalam riwayat lain diceritakan sebagai tukang kayu bakar. Suatu ketika aku mengangkut satu ikat kayu bakar milik seseorang untuk diangkut ke rumahnya. Di tengah perjalanan aku merasa lapar dan memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan aku melanjutkan perjalanan namun aku merasakan ada makanan yang terselip di gigiku. Lalu tanpa sepengetahuan pemilik kayu bakar tersebut aku memotek kayu bakar tersebut dan mengambilnya untuk membersihkan gigi aku. Dan Allah menghisapku akan hal tersebut dan memerintahkan pada diriku untuk mengganti haknya. Lalu selama 70 tahun aku dihukum hanya karena hal tersebut. Dan sampai saat ini aku menunggu pemilik kayu bakar tersebut yang masih hidup. Bila nanti ia mati nanti aku mengharapkan ia menghalalkan kayu untuk tusuk gigi tersebut untuk diriku. Maka hanya dengan hal itulah Allah SWT akan mengampuni diriku. Namun jika pemilik kayu tidak menghalalkannya maka Allah tidak akan mengampuni diriku." Begitulah yang diceritakan jenazah tersebut dan dapat menjadi hikmah buat kita semua bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekecil apapun pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan pasti dihitung hisapnya. Demikianlah kisah yang terjadi pada masa Nabi Isa As, tentang orang yang disiksa selama 70 tahun hanya karena tusuk gigi. Asteris. Jangan-jangan dia juga mau ngambil koran itu gitu lah. Mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini saling memaafkan dan memperbaiki diri. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tanya kepada non-muslim, terutama yang agamanya menganggap Nabi Isa sebagai rasulnya, bahkan ada yang menganggap Tuhannya itu. Ketika menghidupkan lagi itu dia ditanya apa ya? Gitu. Kepada mayatnya itu nanya apa? Pasti jawabannya sama kok tentang itu ya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, mari kita saling memaafkan. Renungkan dulu dalam hati, terutama teman sebangku. Ya, terutama duku di bangku kan pasti ada masalah ya. Pasti kalau nggak ada masalah lah bohong. Ada masalah gitu kan. Sesama Wakasek pernah ngomongin. Pak Nanang misalkan ngomongin Wakasek yang mana misalkan. Ya, ada rasa jengkel gitu kan. Pak Nanang mau gara-gara guru penggerak gitu kan gini misalkan pernah ngomongin ya bilang aja, "Pak Nanang maaf aku cemburu habis kerja keras banget, Pak Nanang jarang di tempat," misalkan begitu misalkan. Ngomong lah biar clear masalahnya gitu. Yang paling capek itu Pak Doni. Bapak setiap apa-apa kalau lihat aduh luar biasa. Bapak mah seumur-umur jadi Wakasek kurikulum hanya 2 kali, itu pun nggak lama. Ada yang 3 bulan. Wakasek kebanyakan Bapak mah di humas, di kesiswaan yang paling lama begitu kan. Di kurikulum itu paling lama 3 bulan dia nggak kuat. Hebat Pak Doni ya. Berapa tahun itu? Itu makanya jangan terlalu banyak membebani. Sekali informasi untuk lebaran besok, Pak Doni bilang apa tadi? Tahu beban Pak Doni banyak. Bapak kalau ada apa-apa pasti ke Pak Doni lagi. Masa untuk itu program tahunan, program semester itu sambil lihatnya ke Pak Doni, padahal ngomongnya mah kemana gitu, tapi lihatnya ke Pak Doni. Dia kan langsung mukanya berubah, ya kan? Asalnya putih jadi merah, asalnya merah jadi biru gitu kan. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?